Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita pelajaran seperti biasa, ketua kelas untuk memimpin doa. Mari Mas Lukman silakan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, terima kasih kalian semua sudah semangat dalam berdoa. Karena aktivitas apapun jika diawali dengan berdoa, insya Allah akan lebih barokah. Begitu ya anak-anak? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong itu kursi yang masih di atas meja. Sebelahnya Mas Tursino, tolong diturunkan dulu Mas. Oh iya Bu. Ya, terima kasih. Dan pastikan baju-baju kalian sudah dimasukkan semua. Tolong berdiri semua. Baju sudah dimasukkan ya. Sudah, Bu. Rapi semuanya. Terima kasih. Bu Ida absen dulu untuk pertemuan hari ini. Mas Lukman ada, Mbak Ada, Lulu, Bu. Ada, Mas Bu. Tursino, Ada Mbak Bu. Arin, Ada, Mbak Bu. Mas Agus, Ada Bu. Mas siapa lagi yang belum? Mas Musli, Mas Hadir Slamet. Bu. Ada Bu, hadir. Berarti masuk semua nggih untuk Ya, yang Bu. belum? Ya. Bu, Baik. hadir. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita tadarus dahulu. Hari ini kita masuk ke surah Al-Kautsar. Silakan Mas Lukman lagi dipimpin untuk kita tadarus bersama surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Bacaan kalian tambah hari tambah bagus. Jangan lupa di rumah harus dibiasakan untuk selalu bertadarus atau membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya Bu Ida tanyakan dulu. Minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Siapa yang masih ingat? Saya masih ingat, Bu, sejarah Nabi. Oh iya, baik, betul. Pinter sekali Mbak Hoir masih ingat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian untuk mengingat kembali pelajaran minggu lalu, mukjizat yang diterima oleh Nabi Muhammad yang paling besar itu apa ya? Al-Quran, Bu. Betul, Mbak Lulu, pintar sekali. Al-Quran. Nah, untuk kemudian ada lagi satu pertanyaan. Kan Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar karena Al-Quran itu adalah sumbernya ilmu pengetahuan. Kemudian surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah apa, ayat berapa? Siapa yang bisa jawab? Saya dulu. Ya, silahkan. Mbak Siti. Surah yang pertama kali diturunkan yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Bu. Aduh, betul sekali. Pinter sekali Mbak Siti. Terima kasih. Dan Bu Ida harap kalian semua juga masih mengingat materi minggu lalu. Kemudian kita lanjutkan untuk materi hari ini masih berkaitan dengan Al-Quran. Dan perintah yang pertama adalah perintah membaca. Nah, ya, untuk hari ini akan Bu Ida sampaikan beberapa hal sebelum kita ke materi, membahas materi, akan Bu Ida sampaikan dulu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini.
Ini kok slide-nya tidak ketemu ya? Share, Bu, share. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, untuk KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah memahami tata cara membaca hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Berikutnya adalah mempraktikkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Ya, sudah bisa dilihat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu hukum Al-Syamsiyah, apa itu hukum Al-Qamariyah, dan bagaimana cara membacanya. Kemudian, karena ini kaitannya dengan ilmu, maka pada pagi hari ini nanti akan Bu Ida share sebentar untuk kita baca di pertemuan yang akan datang. Nah, ada surah Al-Mujadalah ayat 11, juga surah Ar-Rahman ayat 33. Nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk hari ini kita hanya akan mengidentifikasi saja bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang terdapat dalam surah 2 yang tadi, yaitu surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11. Baik, untuk pertemuan hari ini akan langkah-langkahnya atau yang akan kita jalankan pada pertemuan pagi ini, yang pertama adalah nanti kalian akan melihat sebuah gambar. Gambar itu nanti silahkan kalian amati. Sebenarnya ada videonya, tapi kita lihat minggu depan saja ya, nanti cukup Bu Ida jelaskan saja videonya isinya apa sebenarnya. Kemudian yang kedua, kalian akan berdiskusi, membahas tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Gitu ya. Untuk gambar akan Bu Ida tampilkan. Kelihatan ya? Nah, silahkan kalian amati, ini gambar orang sedang ngapain atau sedang apa. Nah, ini sebenarnya ada videonya, tapi kita bahas minggu depan saja ya, karena waktu kita terbatas hari ini. Ini orang sedang apa? Ya, ada yang sedang ngaji, ada juga yang sedang apa ini yang jawab belajar. Jadi belajar itu tidak hanya belajar ngaji yang seperti kita lakukan di rumah ya, tapi juga bisa belajar banyak hal, termasuk tadi di sini ada belajar tentang apa ini kira-kira? Sains, Bu. Ya, ada sains, betul, karena sains ini juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya, kita lanjutkan. Untuk hari ini, seperti yang tadi Bu Ida sampaikan, adalah berdiskusi. Untuk kelompoknya, sudah dibagi kemarin ya, tinggal dilaksanakan saja hari ini. Silahkan ngumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Kelompok yang pertama nanti akan membahas huruf-huruf Syamsiyah dan huruf-huruf Qamariyah. Kemudian kelompok yang kedua nanti akan membahas pengertian hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Kemudian kelompok yang ketiga ini nanti yang akan dipimpin oleh Mas Slamet ya. Ini akan membahas atau mencari contoh bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Bebas mau yang mana saja, surah mana saja boleh. Silakan berdiskusi dulu anak-anak. Ya, Bu. Sudah selesai? Silakan kalian tampilkan ke depan untuk hasil diskusinya. Dari kelompok yang pertama dulu, silakan. Siapa yang mau maju? Dipilih saja siapa yang mau maju sambil ditempelkan, nanti teman-teman biar bisa lihat hasil dari diskusi kalian pada pagi hari ini.
Mbak Umi ya? Oh, Mas Umi. Nur Rahman. Iya, silakan Mas Nur. Oh ya, dari hasil diskusi saya Hmm, tentang huruf samsiah dan komariah ya, Bu ya. betul. Ya, itu teman-teman dan saya hanya menemukan untuk huruf komariah itu ada jim, terus ada Hmm, alif, hmm. itu ya Bu. Terus untuk yang samsiahnya dari kelompok saya hanya menemukan sin, Bu. Itu nanti kita Ya. bahas ya untuk hasil Ya, diskusi Bu. kelompok 1. Terima kasih. Sudah bagus Ya. sekali. Kemudian lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Silakan. Siapa tadi ya yang mau maju? Saya Guru. Oh ya, Mas Agus. Silakan Mas Agus. Ya, untuk di hasil diskusi kami untuk Al-Samsiah dan Al-Komariah itu cara membacanya untuk Al-Samsiah itu samar-samar Bu. Alnya sih nggak begitu kelihatan alnya. Kalau yang Al-Komariah itu cara bacanya jelas alnya. Itu saya diskusikan itu. Oh iya, bagus sekali. Lanjutkan untuk yang ketiga. Mas Slamet silakan. Atau Ya, Mbak Bu. Lulu atau Mbak Arin, monggo. Saya Bu, Ya, Untuk boleh silakan. untuk contoh al-qamariyah itu misalnya apa namanya al-maun. Ya, Terus? untuk yang samsiah itu contohnya as-samsu. Pinter. As-samsu sama al-maun. Ya, bagus sekali. Nah, setelah kita berdiskusi tadi, Bu Ida pengen kalian menanyakan atau apa yang kalian bisa tangkap dari hasil diskusi teman-teman kalian. Silakan masing-masing kelompok untuk menanggapi kelompok yang lainnya. Silakan. Mas Tursina mungkin dari tadi diam saja. Oh iya Bu, tadi untuk cara membaca Quran itu harus pakai apa ya Bu? Kalau Gimana, Harus- Mak? dalam baca Al-Quran itu kalau ada Al-Samsiah dan Al-Komariah itu caranya bagaimana ya Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Coba Mas Musleh dijawab. Kayaknya dari tadi pengen menjawab. Silakan Mas Musleh. Enggak Bu, saya masih ngantuk berat ini Bu. Walah ngantuk dari tadi. Siapa yang mau bantu? Oh sih, teman Bu. Mas Musleh cuci Pertanyaannya muka dulu, apa tadi, biar Bu? nggak ngasuk. Saya Bu, jawab Bu. Oh Saya iya Mbak Arin. cuci Silakan, muka, Mbak Bu. Arin. Ya, kalau al-samsiah itu alnya nggak kelihatan Bu bacanya. Kalau al-qamariyah alnya lamnya ada Bu, ketok gitu Bu. Oh begitu, pinter sekali Mbak Arin. Ya, tepuk tangan buat Mbak Arin. Ya, terima kasih. Kemudian, ada lagi pertanyaan yang lain sebelum nanti kita bahas materinya ya? Ya, Bu. Ya Bu. Ya, silakan Mas Nur. Karena alif sama dengan hamzah, jadi masuk kelompok. Oh, nggak jadi Bu. Nggak Nggak jadi. jadi, Oh Bu. ya sudah. Mas Musra sudah cuci muka? Jangan ngantuk lagi ya. Oh belum Bu. Baik, terima kasih atas atensi kalian pada diskusi pada hari ini. Kalian sangat hebat, kalian luar biasa. Semuanya sudah sangat aktif. Untuk kemudian akan Bu Ida tampilkan PPT atau PowerPoint untuk mendalami materi pada pagi hari ini, biar kita bisa punya gambaran yang lebih jelas setelah apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian semuanya. Akan Bu Ida share sekarang untuk PPT-nya. Ini ya. Dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Untuk hari ini kita hanya akan belajar ilmu tajwidnya, yaitu hukum bacaan al-syamsiyah dan al-qamariyah.
riyah. Nah, kemudian tadi ada yang Mas Nur mau tanya tapi nggak jadi. Mungkin ada yang masih bingung tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini ada yang menuliskannya hanya 28, hanya ada yang 30. Nah, ini untuk memudahkan agar kita bisa menghafalkan huruf syamsiah dan huruf qamariyah, kita hafalkan dulu huruf hijaiyahnya. Di sini ada 28. Kenapa begitu? Karena coba kalian amati di sini ada huruf hamzah ya. Huruf hamzah ini jika diberi harokat maka nanti bunyinya akan sama dengan alif, baik itu fathah, kasroh, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada lam alif, di sini ditulis, tapi pada yang ini tidak tertulis. Karena lam alif ini apabila diberi harokat maka nanti bunyinya juga akan sama dengan ini yang ungu, yaitu huruf lam. Jadi sesuai dengan pembagian yang sudah kita bahas di diskusi tadi, huruf alif masuk kemana berarti? Maaf, huruf hamzah masuk kemana tadi? Huruf apa? Huruf qamariyah. Kemudian untuk yang lam alif masuk ke mana? Karena sama dengan lam, maka masuk ke dalam idgham syamsiyah. Ya. Kita langsung bahas di sini, tadi sudah disampaikan juga bahwa kita langsung buat rumus saja biar memudahkan kita untuk mengidentifikasi atau menemukan mana itu bacaan al-syamsiyah dan mana itu bacaan al-qamariyah. Nah, di sini ada alif dan lam atau al, kemudian ini plus ya, tapi gede sekali plusnya. Ada alif dan lam diikuti salah satu dari huruf ini, maka dibacanya menjadi melebur sehingga disebut idgham syamsiyah atau lamnya tidak terbaca karena sudah lebur ke dalam huruf syamsiyahnya ini, sehingga karena melebur sering disebut dengan bacaan idgham syamsiyah. Dan untuk yang kedua yang al-qamariyah ini kita hafalkan saja, bisa kita gabung ya menjadi abghi hajaka wa khaf aqimah. Ada 14 juga. Yaitu ada alif. Kenapa? Kenapa, Mas? Ngantuk itu. Oh alah. Bicara sama temennya itu. Gak katek gitu. Jangan gojek dulu, memperhatikan dulu ya. Ini kok ada temen ganggu. Tidak boleh. Harus memperhatikan dulu biar nanti paham. Ada nggak ada gambarnya, Bu? Nggak ada, Po. Nggak kelihatan, Bu? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan PowerPoint-nya tuh, Bu. Hitam, Bu. Oh, alah, sebentar. Makanya. Nggak apa-apa, Bu. Saya paham. Bu, sudah jelas kok tadi. Oh, sudah jelas ya. Nah, ini kelihatan sekarang, Bu. Iya, laptopnya Bu Guru agak error sepertinya. Jadi ngantuk tadi, Bu. Gitu ya. Nggak konsentrasi itu, Bu. Itu senengannya bisa dilanjut ya. Untuk materi hari ini kelihatan enggak ya? Enggak. Kelihatan. Sudah kelihatan. Nah, sekarang pengertiannya tadi juga sudah dibahas, kelompoknya sangat baik sekali, yaitu ketika ada alif lam diikuti salah satu huruf syamsiyah, maka disebut bacaan al-syamsiyah atau disebut idgham syamsiyah. Begitu juga yang al-qamariyah, apabila ada alif lam diikuti salah satu dari huruf qamariyah, maka disebut bacaan idhar qamariyah. Karena kenapa? Karena kita lihat ciri-cirinya. Sangat mudah sekali. Ciri-ciri al-syamsiyah itu dibaca lebur ke dalam huruf syamsiyahnya. Artinya maksudnya lamnya tidak terbaca. Kemudian kalian tinggal meniteni atau niteni itu dilihat saja di atas huruf syamsiyahnya itu ada tanda tasydid ya, sebagai tanda bahwa itu adalah hukum bacaan al-syamsiyah. Gitu ya. Kemudian untuk al-qamariyah sangat mudah. Kalian tinggal melihat saja di dalam bacaan tersebut di atas lamnya
ada sukunnya atau tidak. Apabila ada sukunnya, maka itu sudah dipastikan disebut bacaan alif lam koma riyah atau disebut bacaan apa tadi? Idhar komariah. Idhar komariah. Iya, betul sekali. Nah, untuk kemudian contohnya tadi kelompok 3 sudah memberikan beberapa contoh. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Contoh yang beberapa. Jadi tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Yang pertama, silahkan dibacakan dulu. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Boleh, silahkan Mas Slamet. Watini. Ayo dibacakan. Watini. Watini. Yang kedua. Walsam. Walsam. Ada yang bisa membetulkan? Salah Bu itu. Wasyamsu. Yang betul apa Mbak Lulu? Wasyamsu. Iya. Jadi coba kalian tidak ada rokatnya itu, Bu. Ada ini. Tidak ada rokatnya kok, Bu. Gojek saja jadi nggak memperhatikan. Ini di atas huruf shin ada tasdid ya, sehingga dibacanya melebur ke dalam huruf sin. Sudah jelas ya? Di sini ada tasdid di atas huruf sin ya? Ya, Bu. Oh ya, Bu. Jelas ya? Jelas. Untuk yang lain sudah paham semua? Paham, Bu. Ya, Bu. Oh ya, Bu, tanya, Bu. Oh ya, silahkan, Mas Tino. Nah, itu kalau huruf hamzah itu masuk kemana itu, Bu? Kan ada alif. Itu kemana itu, Bu? Nah, tadi siapa yang mau menjelaskan? Kayaknya tadi sudah kita bahas ya. Mas Tino ngantuk itu. Oh, ini rada ngantuk tadi. Aduh. Ayo, Mbak Hoir, silakan. Ya. Karena alif itu sama dengan hamzah, Bu. Jadi masuk ke huruf komariah. Oh, begitu. Begitu, Mas Tino? Iya, Bu. Paham makasih, ya? Bu. Ya. Tidak ngantuk. Sip. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Ya. Jadi, kalau kalian sudah jelas untuk materi hari ini, sudah cukup baik pemahaman kalian, maka Bu Ida akan siapkan soal untuk kalian kerjakan di sini. Dikerjakannya secara mandiri ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti silahkan ditulis di buku catatan, kemudian ketua kelas mengumpulkan di mejanya Bu Ida di kantor guru. Sebentar, Bu Ida cari. Yang ini ya, kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Bentar, kok belum nampak ya? Ini agak gaptek, Bu Ida. Dibagi lembarannya aja, Bu. Oh ya, sudah. Berarti Bu Ida bagi lembarannya ya. Silakan ketua kelas untuk membagi ke masing-masing di kelas ini. Kemudian nanti silakan dikumpulkan di kantor guru. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, karena sudah semua sudah selesai ya? Sudah. Ya, untuk feedback kalian atau untuk pembelajaran di rumah nanti akan Bu Ida kirim soal berupa LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan melalui link di Bu Ida nanti share di grup WA ya. Ya, Bu. Soalnya ada di Google Form. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bu Ida rasa sudah cukup karena waktunya juga sudah hampir pulang sekolah ya. Nah, ini untuk pesan-pesan dari pembelajaran pagi hari ini bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dan dalam membaca Al-Quran itu juga tidak boleh asal
baca, tapi harus tahu ilmunya, yaitu ilmu tajwid salah satunya. Itu ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan, kita masih di materi ini, tapi beda KD, yaitu kita akan membaca surah Ar-Rahman ayat 33 dan juga surah Al-Mujadilah ayat 11, harus menerapkan ilmu tajwid yang kita pelajari hari ini. Nanti semuanya wajib maju satu persatu ke depan. Jadi di rumah sambil latihan dulu ya untuk akan maju minggu depan. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Bu Ida rasa cukup. Silakan Ketua kelas. Kalian boleh bersiap-siap dulu, kemudian Ketua kelas memimpin doa untuk kita selesai pelajaran. Silakan Mas Ketua. Ya Bu. Mari kita tutup pelajaran dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Bu Ida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.